Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Pada beberapa menit ke depan saya akan membahas dan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan algoritma greedy. Coba perhatikan di sini diberikan suatu kumpulan bilangan di dalam suatu array pada variabel ARR sebanyak 11 bilangan. Bila bilangan ini masuk ke dalam array ARR, maka indeks terakhirnya ini adalah indeks ke-10 dikarenakan array itu dimulai dari 0. Dari kumpulan bilangan yang setiap bilangan-bilangan ini sudah berada pada posisi masing-masing di variabel ARR ini, yang akan dicari di sini adalah banyaknya langkah yang paling sedikit untuk sampai pada posisi terakhir atau indeks ke-10, di mana bilangan-bilangan ini itu menunjukkan maksimal langkah yang dapat digunakan untuk melangkah ke posisi berikutnya. Contoh di sini pada posisi pertama bilangan 1 itu menunjukkan maksimum banyaknya langkah yang dapat digunakan untuk melangkah dari posisi pertama, yaitu satu langkah ke posisi 2. Lanjut bilangan di posisi kedua itu adalah 3, sehingga kita dapat memilih untuk melangkah ke posisi 3 sampai ke posisi 5. Begitu seterusnya hingga sampai ke posisi terakhir. Bila diperhatikan di sini kita dapat memilih berhenti di posisi 3, dan bila diteruskan tentu juga dapat sampai pada posisi terakhir. Namun jumlah langkah yang diperlukan nanti bukan merupakan jumlah minimal untuk mencapai ke posisi terakhir ini. Dengan kata lain, jumlah langkah yang dibutuhkan bila berhenti di posisi 3 ini itu membutuhkan lebih dari 3 langkah, di mana seharusnya 3 langkah inilah merupakan langkah minimum yang digunakan untuk mencapai posisi terakhir dari posisi awal, sehingga langkah yang harus diambil seperti ini untuk mendapatkan jumlah minimum langkahnya, yaitu 3 langkah. Sekilas bila kita diberikan bilangan yang sangat sedikit seperti ini, tentu kita akan dengan sangat mudah untuk menjawabnya. Namun masalah yang muncul itu terjadi tidak hanya pada bilangan yang jumlahnya sedikit seperti ini, melainkan jumlah yang sangat banyak dengan berbagai jumlah variasi bilangan. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari NARR dengan ARR merupakan array yang berisi bilangan random dari suatu bilangan cacah, tentu dibutuhkan suatu program. Perlu diperhatikan di sini bila ditemukan bilangan 0 pada array ini nanti dan kebetulan itu berada pada posisi pertama, maka sudah sangat jelas tidak akan dapat ke posisi terakhir, karena pada posisi pertama kita hanya bisa melangkah sebanyak 0 langkah, atau dengan kata lain kita tidak dapat melangkah ke posisi berikutnya. Bila ditemukan kondisi seperti itu, program nantinya akan menghasilkan nilai 0 langkah, yang berarti bahwa dari suatu kumpulan bilangan tersebut tidak dapat menuju ke posisi terakhir. Pada pembahasan nanti saya akan mencoba membuat program ini dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan pendekatan algoritma greedy. Dari permasalahan ini silakan untuk dapat mencoba latihan dengan membuat program sederhana yang inputnya itu array berisikan random bilangan cacah sejumlah n array ARR dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun yang dikuasai oleh penuntut ilmu. Silakan pergunakan algoritma yang menurut penuntut ilmu itu juga yang paling mudah, efektif, dan cocok untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga nantinya program yang telah dibuat itu dapat menghasilkan nilai yang paling minimum dari banyaknya langkah yang untuk dapat ke posisi terakhir. Di sini saya sudah persiapkan 4 sampel yang dapat diuji cobakan ke dalam program nantinya. Dikarenakan bilangan cacah seperti yang telah saya sampaikan itu dimulai dari 0, maka ini saya persiapkan sampel-sampelnya juga terdapat bilangan nolnya. Yang pertama di sini ketika bilangan terakhirnya itu ada 0, lalu yang kedua itu ketika bilangan pertamanya itu ada 0, lalu yang ketiga itu dua posisi terakhirnya itu bernilai 0. Lalu yang terakhir itu nilai 0 itu berada pada bilangan-bilangan yang bukan 0. Silahkan untuk para penuntut ilmu yang ingin latihan dapat mulai mengerjakan dari sini. 4 sampel di sini juga sudah saya sertakan pada bagian deskripsi, dan setelah ini saya akan membahas secara terperinci untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan sangat pelan-pelan, langkah demi langkah secara langsung agar para penuntut ilmu di sini dapat dengan mudah memahami apa yang akan saya sampaikan ke depan.
Sekilas sebenarnya ini masalah terlihat gampang-gampang susah. Jadi gampangnya itu 2 kali atau bisa dibilang sangat mudah untuk para penuntut ilmu yang memang sudah mengambil pelajaran komputer. Namun akan terlihat susah untuk orang awam yang masih belajar komputer. Untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan menggunakan pendekatan dari algoritma greedy. Untuk para penuntut ilmu yang sudah mengenyam pendidikan komputer tentu sudah sangat familiar dan sangat paham dengan algoritma ini. Secara singkat, algoritma greedy ini merupakan algoritma yang secara sederhana itu memperhitungkan semua langkah. Yang langkah tersebut itu berada pada jangkauan dan mengabaikan semua kemungkinan solusi di luar jangkauan pada setiap tahapan penyelesaiannya. Karena di sini saya menggunakan pendekatan dari algoritma greedy, maka di sini saya perlu mengetahui posisi terjauhnya dari setiap kemungkinan langkah yang berada pada jangkauan. Contoh pada posisi kedua ini itu ditemui bilangannya itu 3. Maka saya perlu mengetahui nilai maksimal dari 3 langkah ke depan di sini. Yang dalam contoh ini dia itu melalui bilangan 5, lalu ada nilai 8, lalu ada 9. Maka didapatkan dari jangkauan ini nilai maksimum atau nilai terbesarnya itu adalah 9. Saya akan coba simulasikan pelan-pelan agar dapat lebih mudah dipahami dari kerangka intuisi pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada contoh ini dimulai dari indeks ke 0, di sini ini bernilai 1. Maka otomatis hanya ada satu pilihan, yaitu melangkah dengan rentang maksimum 1 langkah ke posisi berikutnya. Sehingga posisi terjauh yang dapat dicapai adalah posisi kedua, atau kalau dari sudut pandang variabel ARR di sini ini itu indeks yang pertama. Pada posisi kedua di sini ini terdapat 3 langkah yang dapat diambil. Dari 3 langkah ke depan yang paling besar pada indeks ke 4 ini sebagai rentang maksimum selanjutnya, yaitu 9 langkah. Karena rentang maksimum pada indeks pertama tadi ini sudah terpenuhi, yang hanya ada satu pilihan, yaitu melangkah dengan 1 langkah, maka perhitungan jumlah langkahnya ini akan bertambah 1, menjadi di sini 2 langkah, dari sebelumnya itu 1 langkah. Sehingga sampai pada posisi kelima di sini yang dibutuhkan itu dari posisi awal ke posisi kelima ini itu dibutuhkan adalah 2 langkah. Dan dikarenakan terjauh sekarang ada pada posisi keempat, maka terjauh yang sebelumnya itu juga bernilai 1, maka juga akan diubah nilainya itu menjadi 4. Yang tidak lain ini itu adalah didapatkan dari indeks sebelumnya itu 1 dan bilangan yang menepati indeks 1 tadi itu yaitu 3. Jadi di sini 1 ditambah 3 adalah 4. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini indeks rentang maksimumnya adalah 4 ditambah dengan 9, yaitu 13. Yang ini juga merupakan langkah terjauh yang dapat diambil pada posisi saat ini, yaitu posisi kelima. Dikarenakan 13 ini lebih besar dari jumlah banyaknya bilangan di variabel ARR yang hanya berjumlah 11 ini, maka didapat hasil langkah yang paling sedikit untuk menuju posisi terakhir di sini itu tetap 3 langkah. Nah, terlihat masalah ini sangat sederhana, sehingga seharusnya untuk membuat program ini nanti juga tidak akan memerlukan banyak baris kode. Langsung saja saya akan mendemokan untuk membuat program ini. Pelan-pelan saya akan mendemokan untuk membuat program ini. Yang pertama saya akan menyimpan banyaknya bilangan cacah. Ukurannya, karena di sini saya menggunakan pendekatan dari algoritma greedy, maka di sini saya perlu mengetahui posisi terjauhnya dari setiap kemungkinan langkah yang berada pada jangkauan. Contohnya ini bila di sini ada 3, maka saya perlu mengetahui nilai maksimalnya dari jangkauan maksimal di sini sampai indeks keempat ini. Maka didapatkan nantinya itu harusnya hasil maksimalnya itu adalah 9. Selain itu saya juga perlu menyimpan posisi dari rentang maksimumnya ini. Rentang maksimum ini digunakan untuk mengetahui
perulangan yang telah dilakukan itu sudah mencapai batas dari rentang maksimum ini atau belum. Bila belum dan perulangan belum selesai, maka lanjutkan perulangan dengan batas rentang maksimum. Contoh di sini rentang maksimumnya ini adalah 4 dan perulangan baru misalnya di posisi 3, jadi tinggal dilanjutkan saja sampai rentang maksimumnya itu 4 di sini. Sebaliknya bila sudah mencapai, maka ya lanjutkan dengan batas rentang maksimum yang baru, yang tidak bukan itu batas rentang maksimum yang baru tersebut merupakan nilai dari terjauh. Dan bila dari sini itu dapat diperhatikan setelah perulangan sampai pada rentang maksimum 4 ini, maka rentang maksimumnya akan diperbarui dengan rentang maksimum yang baru, yaitu 4 ditambah 9 adalah 13. Kita coba kembali lagi di sini. Saya akan mendeklarasikan dulu nilai terjauhnya itu diambil dari pertama kali dari posisi yang pertama. Dan karena pertama kali nilai rentang maksimumnya itu akan selalu sama dengan nilai terjauh pada saat pertama kali, maka tinggal seperti ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini saya akan memisahkan kondisi yang bilangan cacahnya itu bernilai 0. Ada beberapa kondisi yang perlu dideklarasikan untuk yang menghasilkan bilangan 0 ini, atau dapat berarti bahwa tidak ada langkah untuk menuju posisi terakhir, karena pada posisi pertama seperti ini itu dia itu sudah bernilai 0. Selain itu ada juga berlaku ini untuk bilangan pada posisi pertamanya itu bernilai selain 0, tapi ukuran variabel ARR-nya itu hanya 1, sehingga posisi pertama itu sama dengan posisi terakhirnya, itu seperti ini. Dibuat seperti ini ya. Dia akan posisi pertama sama dengan posisi terakhir. Jadi saya coba ketikkan di sini. Kalau N bernilai 1, maka langkah yang dibutuhkan ke posisi terakhir itu adalah 0. Nah, jadi ini merupakan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi untuk N yang bernilai 1 saja. Sedang untuk yang lebih dari 1 nanti akan saya masukkan ke dalam perulangan. Dikarenakan untuk bilangan 0 di awal di sini itu juga sudah termasuk dengan bilangan 0 yang berada di tengah-tengah di sini, yang perulangannya nanti akan dimulai pada posisi kedua, karena di posisi pertama itu sudah dihandle di sini. Selain itu, berapapun nilai bilangan cacah di dalam suatu array nanti selain 0, bila ukuran array-nya itu hanya 2, maka pasti hasilnya itu nanti langkahnya itu cuman menghasilkan 1 langkah. Contoh di sini 4 dan 5. Sini kan untuk mencapai ke posisi 5, ke posisi yang kedua yang bilangannya 5 di sini kan hanya 1 langkah. Sama dengan yang di sini 9 dan 8 dan seterusnya. Lalu saya coba ketikkan aja langsung untuk inisialisasinya, yaitu berarti saya akan menginisialisasi langkahnya itu dengan 1 seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat program ini untuk menampilkan hasilnya itu dari variabel langkah ini. Nah, saya tinggal kayak gini. Seperti ini. Lanjut saya akan lakukan perulangan untuk N lebih dari 1. Dan karena indeks atau posisi terakhir itu tidak perlu dilakukan pengecekan, maka perulangan ini dilakukan sampai dengan N kurangi 1, atau bisa ditulis I lebih kecil sama dengan N min 1, atau bisa juga ditulis I lebih kecil dari N. Seperti ini, itu sama saja. Seperti itu.
Lalu di sini saya mulai deklarasikan terlebih dahulu kondisi ketika n hanya 2 dan posisi pertamanya itu bukan 0. Maka untuk kondisi tersebut pasti hanya butuh satu langkah. Kita tuliskan di sini jika ini perulangannya itu n-1. N-1 ini dia masuk jika diketahui n-nya itu 2. Jadi kalau misalnya ini n-nya 2, maka saat perulangan i-nya 1, maka dia masuk di sini. Dia akan menghasilkan langkahnya itu pasti adalah hasilnya 1. Jadi tinggal return langkah kayak gini. Soalnya langkahnya itu udah kita deklarasikan di sini 1. Di sini saya juga akan tambahkan kondisi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya untuk bilangan 0 yang itu berada di posisi pertama maupun berada di tengah-tengah. Jadi ketika tidak ada bilangan yang dapat melompati bilangan 0, dalam hal ini itu variabel dari terjauh, sementara posisi perulangan itu belum berada pada posisi terakhir atau n-1. Contohnya itu di sini bahwasanya ada bilangan 0 pada 2 bilangan terakhir, pada 2 posisi terakhir di sini. Ini bilangannya 0 semua, maka nilai variabel terjauh di sini akan selalu lebih kecil dari ukuran dari variabel array dikurangi 1. Jadi kalau seandainya ini itu semuanya ini ukurannya itu 27 dan terjauhnya itu pasti dia akan ke sini, karena tidak mungkin terjauhnya itu bisa ke sini, karena terjauh di sini ditambah satu langkah ke sini ya, dia kalau ditambah 0 ya nggak bisa, dia nggak bisa melangkah maju 0, dia tetap ke sini terus. Nah makanya itu kenapa n-1 26 sama misalnya kalau ini 27 ya, ini 26, maka dibandingkan dengan ini mesti lebih kecil. Jadi itu kita langsung tuliskan saja di sini. Maksudnya seperti itu, jika terjauhnya itu lebih kecil dari n-1, jika terjauhnya itu lebih kecil dari n-1, maka dia hasilnya itu pasti 0, atau dia itu mesti tidak dapat sampai ke posisi terakhir seperti ini. Nah, kondisi yang menghasilkan langkah 0 ini, atau untuk yang kondisi seperti ini, itu berarti bahwa tidak dapat sampai ke posisi terakhir kan, tadi saya sudah jelaskan. Itu terjadi ketika perulangannya itu sudah selesai, namun nilai terjauh itu masih lebih kecil dari n-1 ini. Jadi di sini saya ketikkan ke dalam kondisi yang perulangan yang sudah selesai. Ini sama kayak misalnya dia masuk di i sama dengan n-1. Jadi i ini tuh misalnya kalau di sini tadi misal di sini ukurannya 27, maka i ini terakhirnya itu 26. Nah, jadi urutan di 26 terakhir ini, misalnya dia ngecek di sini terakhir, dicek kok terjauh itu dia 26, terjauh tadi itu 25, tapi n-1 itu 26, maka dia return 0. Jadi ini udah sangat jelas sekali saya jelaskan di sini. Ini berarti tinggal kita turunkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ini di atas, sudah benar di atas. Itu karena kalau misalnya tadi contoh yang tadi sudah saya jelaskan itu, misalnya gampangannya itu n-nya itu 2 ya, misalnya n-nya 2 dan bilangan pertamanya bukan 0, kan dia kan mesti hasilnya kan 1. Nah, dia masuk ke sini, dia nggak mungkin masuk ke sini, tapi dia langsung ke
langkah di sini dia menghasilkan 1. Dan kalau misalnya dia ternyata itu bilangan pertamanya 0, maka dia harus melewati sini dulu dan dia masuk ke sini. Nah, dia kalau misalnya return langkahnya ini di atas, nah itu akan hasilnya nanti akan salah. Seperti itu. Jadi harusnya di sini sudah sangat jelas ya. Saya di sini sudah berusaha untuk sangat pelan-pelan dalam menjelaskan agar apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan ini benar-benar memudahkan dalam penuntut ilmu memahami apa yang sedang saya kerjakan di sini. Setelah semua kondisi yang bernilai 0 itu sudah selesai, selanjutnya saya di sini akan mengisi nilai dari terjauhnya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya nilai terjauh di sini merupakan nilai terbesar dari posisi saat ini ditambahkan dengan bilangan pada posisi saat ini pada variabel RR-nya ini dibandingkan dengan nilai terjauh sebelumnya. Yang terakhir, nilai dari langkah dan rentang maksimum itu akan diperbarui ketika posisi perulangan saat ini itu berada pada posisi rentang maksimum. Nah, pada saat perulangan pada posisi rentang maksimum ini, itu posisi rentang maksimum selanjutnya itu tidak bukan adalah posisi terjauh itu. Seperti ini. Oke, sepertinya ini udah lengkap. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan. Error expected titik koma 414, cek 414. Nah, ini dikurang titik koma di save. Kita coba cek lagi. Ada bisa. Kita coba sampel yang pertama dia 7. Kita coba cross check. Ini 4, langkah ke depan 1 2 3 4. Di sini harus mengambilnya 5. Di sini udah 1 langkah 1 2 3 4 5. Di sini ngambil 5. Di sini udah 2 langkah 1 2 3 4 5. Kalau di sini harusnya ngambil yang 7. Di sini udah 3 langkah 1 2 3 4 5 6 7. Di sini harusnya ngambilnya yang 9. Ini udah 4 langkah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sampai di sini itu ngambilnya itu yang 1 karena emang udah 1. Dia di sini itu udah mencapai 5 langkah. Nah, jadi kalau di sini perhatikan, di sini kan ada 1, ya udah cuman langkah 1 udah pasti itu melangkah 1 ke sini itu jadi 6 langkah. Lalu tambah 1 lagi di sini sampai yang terakhir, di sini udah sampai posisi terakhir, jadi dia 7 langkah. Udah bener. Kita cek yang lain. Ini 0 juga, ini udah bener karena awalnya itu udah 0. Kita cek yang ketiga. Nah, ini 0 karena ini yang terakhirnya itu dia berhenti di sini, belum sampai terakhir. Itu juga udah bener. Dia nggak bisa langkah ke selanjutnya. Kita cek yang terakhir ini. Ini kayaknya salah ini. Coba cek. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini udah maksimal sih 9. Yang diambilkan 8. Dia harusnya berhenti di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dia harusnya itu 0 ini. Karena dia nggak bisa langkah lagi. Kayaknya ada yang salah atau ada yang kurang. Coba cek lagi. Coba kita cek. Ini 0. Dia nggak masuk di sini. Oh,
karena di sini itu dia itu ngeceknya itu dia paling yang indeks yang terakhir N-1. Tapi harusnya udah benar sih, N-1 harusnya ketika dia terjauhnya itu lebih kecil dari N-1 itu harusnya returnnya 0. Dia nggak return 0 ya. Ini jadi di sini kalau dia kondisinya seperti ini, itu dia itu terjauhnya itu akan tetap mencari yang maksimal terus. Jadi walaupun dia di sini misalnya posisinya di sini, misalnya katakanlah di sini tadi itu posisi ke 10 misalnya, atau posisi ke 9 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, misalnya di sini posisi yang ke 9 ya. I-nya itu 9 ditambah bilangan 0, maka dia tetap 9. Sampai di sini harusnya dia itu nggak bisa ngelangkah, tapi terjauhnya itu masih keubah terus. Jadi harusnya di sini kita kasih kondisi biar terjauhnya itu nggak ngubah kalau misalnya dia nggak bisa melangkah atau bilangannya itu 0 dan dia sudah mencapai maksimal. Di sini kita kasih kondisi kalau misalnya di posisi tersebut ditambah dengan bilangan dari posisi tersebut itu dia sama dengan yang terjauh, maka dan dia kan ini kan waktu dia kita lanjutkan sebentar. Ini tadi kita kan sampai di sini return 0 mana tadi kita sampai mana tuh? Ini sampai sini. Ya. Jadi misalnya ini 9 dia itu ditambah dengan bilangannya itu kalau misalnya dia sama dengan yang terjauh dan dia bilangannya itu 0, maka dia return 0. Kita kasih kondisi seperti itu aja. Jadi kalau misalnya dan bilangannya itu 0, maka dia return 0. Oke, kita coba lagi. Nah, udah benar ya. Ini udah benar. Kita cek lagi, siapa tahu ada yang salah sini. Nah, ini udah benar. Cek lagi di sini, siapa tahu ini udah benar. Kita pastikan ini udah benar untuk keempat sampel ini dan yang ketiga. Ya, ini udah bener sih kalau untuk diuji cobakan keempat sampel. Jadi dari keempat sampel itu sudah diuji cobakan serta sudah sesuai, dan ini berarti menandakan bahwa demo juga sudah selesai dari saya. Namun sebelum saya tutup ada sedikit tambahan catatan dari saya bahwa kompleksitas waktu di sini dari program yang saya buat ini itu adalah big O(n). Jadi
ini dia hanya ada satu perulangan. Jadi bila ada dari penuntut ilmu yang latihan dan kompleksitas waktunya itu masih eksponensial, biasanya kalau yang eksponensial itu dia perulangan di dalam perulangan itu jelas ya jelas itu perlu di apa ya perlu dioptimasi lagi ya, minimal seperti yang telah saya sampaikan di sini lah. Lebih baik lagi para penuntut ilmu itu dapat mengembangkan algoritma yang telah saya demokan agar mendapatkan kompleksitas yang paling efisien. Demikian demo secara langsung lengkap dengan pembahasan di tiap langkah-langkahnya dalam pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman C++ dari saya. Masih banyak sekali materi dengan berbagai variasi jenis permasalahan yang ingin saya sampaikan di lain kesempatan terkait algoritma, optimasi, pemrograman, dan lain sebagainya terkait dengan pelajaran komputer. Bila ingin mendapatkan notif materi maupun demo membuat program terbaru, silakan untuk subscribe. Tombol juga dapat diakses melalui logo Nitisara Bimbel kanan bawah video. Segala pertanyaan maupun saran dapat dikirimkan melalui form yang linknya dapat dilihat pada kanan atas video ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.